kamu kelihatan cocok banget pakai baju ini. Benar-benar kelihatan cantik. Makasih, Mas. Adegan saat ini hubungan Emran dan Kansa masih baik-baik saja ya. Tentu hal itu karena ikatan pernikahan menjadi pemicu Kansa tidak bisa dengan mudah lepas dari belenggu Emran. Walaupun pernikahan sebenarnya tidak sah, namun itu semua masih dirahasiakan dan masih belum terungkap tentang identitas Darto bukan ayah kandung dari Kansa. Sehingga dampaknya adalah Kansa tersesat dan terjerumus dalam pernikahan palsu bersama Emran. Begitu pula Emran sebenarnya tidak menyadari kalau ijab kabul yang sudah berlangsung sebelumnya tidak sah. Nah, dari adegan malam ini Kansa nampak sudah berdandan rapi, menarik dan cantik yang dilengkapi dengan pakaian dan jilbab berwarna putih. Sehingga penampilan Kansa sedikit banyak mulai bisa menarik perhatian Emran, yaitu mulai kagum, terkesima dan baper. Bahkan Emran sempat memuji dengan mengatakan, "Kamu cocok pakai baju ini," kata Emran sambil memandang dari ujung kaki sampai ke ujung kepada Kansa. Tidak sampai di situ saja, bahkan Emran juga sempat memandang Kansa sambil memuji kalau Kansa benar-benar kelihatan cantik. Nah, dari adegan tersebut, lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, Emran memang akan mulai jatuh cinta kepada Kansa secara perlahan tapi pasti. Namun sayangnya, cinta Emran kepada Kansa akan berujung dengan penderitaan dan kesengsaraan karena bertepuk sebelah tangan. Untuk sementara ini, Kansa terkesan baik sama Emran, terkesan nurut dan tidak mau melawan. Hal itu bukan karena Kansa cinta sama Emran, melainkan karena dirinya hanya ingin berbakti kepada Emran yang dianggap sebagai suami. Hingga pada akhirnya Emran dan Kansa akan pergi berdua untuk naik mobil, sekaligus akan menuju ke tempat tujuan yang sudah disepakati. Biarpun begitu, dari kebersamaan Emran dan Kansa sedang pergi berdua akan memancing reaksi Fatan untuk mencoba menyelidiki secara diam-diam, yaitu mengikuti sampai di sebuah restoran. Hal itu dilakukan Fatan adalah untuk bisa melindungi Kansa jika sewaktu-waktu Kansa dalam masalah dan bahaya karena ulah dari Emran. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, lalu apa maksud dan tujuan Emran mengajak Kansa makan di restoran berdua? Tentu saja ada kemungkinan itu semua berhubungan dengan rencana Emran untuk menikahi Funi, di mana maksud dan tujuan Emran adalah ingin membuat Kansa nyaman terlebih dahulu sama dirinya dengan sikap baik, lembut dan perhatian. Atau dengan kata lain, Emran ingin mengangkat mental Kansa terlebih dahulu supaya senang. Namun setelah itu akan dijatuhkan dengan cara memanfaatkan Funi untuk dinikahi menjadi istri kedua. Tentu dari rencana tersebut Emran berharap dan menganggap akan bisa melukai, menyakiti hingga membuat Kansa menderita. Namun pada endingnya nanti yang menderita adalah Emran sendiri karena rencana akan menjadi senjata makan tuan. Alih-alih ingin membuat Kansa menderita dalam pernikahan, ujungnya dirinya sendiri yang menderita karena mengalami cinta tulus sama Kansa. Namun kebersamaan dengan pernikahan sudah mulai terungkap tidak sah, dan itu akan terjadi di alur cerita kedepannya saat nanti kebohongan Darto sudah terbongkar. Masya Allah, kenapa ekspresinya tuh agak aneh? Kenapa Mas Emran jadi sebaik ini padahal kemarin dia siksa aku? Adegan lain, Emran nampak mencoba menggandeng tangan Kansa ketika berjalan berduaan keluar rumah. Awalnya Kansa berat dan ingin menolak, namun Emran memanfaatkan pernikahan yang sudah terjadi untuk bisa membuat Kansa mau menuruti keinginan dengan cara bergandengan tangan. Maka dari situlah ekspresi wajah Kansa nampak sedih dan cemberut hingga kelihatan sekali tidak bahagia. Fatan yang memantau dari kejauhan merasa heran dan curiga kalau Emran akan melakukan sesuatu kepada Kansa setelah sebelumnya gagal membuang ke dalam hutan. Itu artinya Fatan akan terus mengikuti, memperhatikan dan membantu ketika Kansa dalam bahaya.
Adegan berikutnya, Kansa nampak curiga dengan gerak-gerik dan gelagat Emran yang tiba-tiba saja berubah 180 derajat, yaitu menjadi baik dan manis dalam bersikap. Hal itu terbukti ketika Fatan dan Kansa sudah berada dalam satu mobil. Bahkan Emran nampak mendekatkan mukanya kepada Kansa hingga terkesan ingin mencium. Lalu apakah itu artinya Emran akan mulai melakukan kemesraan terhadap Kansa? Tentu saja tidak mungkin, karena pernikahan mereka tidak sah, atau dengan kata lain, sebenarnya mereka itu bukan atau belum muhrim. Sehingga tak heran ketika Emran mencoba mesra dengan hal-hal yang sensitif, pasti akan gagal dan akan ada yang menghalangi. Hal itu terbukti dengan adanya Kansa curiga hingga sempat bergumam dalam hati dengan mengatakan, "Kenapa Mas Emran jadi sebaik ini? Padahal kemarin dia siksa aku," kata Kansa sambil memalingkan muka saat Emran mencoba mendekat. Itu artinya Kansa menolak mesra bersama Emran. Sehingga usaha Emran gagal untuk melampiaskan hasrat demi membuat Kansa baper dengan sikapnya yang manipulatif. Nah, dari adegan tersebut adalah sebuah rencana yang disusun dan dibangun Emran untuk membalas dendam. Dan kali ini cara yang digunakan Emran adalah memadu Kansa dengan cara menikah lagi bersama Funi untuk dijadikan istri keduanya. Lalu apa yang terjadi dan apakah rencana Emran akan bisa sesuai dengan harapan sebelumnya? Tentu itu yang masih membuat penasaran ya. Namun yang pasti keberhasilan rencana Emran menikahi Funi nantinya akan menyerang dirinya sendiri sebagai karma atas perlakuan kejam dan jahatnya kepada Kansa. Papa tidak akan merestui hubungan yang salah. Jadi Papa lebih mending ngelamatin rumah tangganya Kansa daripada nyawa anak-anak Papa sendiri. Nggak salah. Aku udah capek asal sama sandiwara kalian. Ini apa lagi sih? Adegan lain, tiba-tiba saja Emran berubah menjadi sewot, marah dan sakit hati sama Kansa ketika sudah makan di restoran. Entah apa yang terjadi nantinya, namun itu semua memancing reaksi Fatan yang akhirnya menghampiri untuk ikut campur, yaitu ketika Kansa mendapatkan sikap keras dan kasar dari Emran. "Jangan bohong Sa, aku capek sama sandiwara kalian," kata Emran dengan cara berdiri sambil melempar gelas yang ada di atas meja makan restoran. Sebaliknya, Fatan nampak berlari untuk menghampiri dengan tujuan membantu Kansa. Namun usaha Fatan kemungkinan mendapatkan penolakan dari Kansa, karena Kansa akan tetap diam dan nurut sama suami walaupun disakiti terus-menerus. Sebaliknya, Kansa tidak menghiraukan Fatan dan memintanya untuk tidak ikut campur. Tentu hal itu karena secara tak langsung Kansa ingin melindungi Fatan dari tuduhan Emran yang selalu menghinanya. Jadi pada intinya antara Fatan dan Kansa sama-sama melindungi, namun cara Kansa dilakukan secara diam-diam. Sebaliknya cara Fatan melindungi dilakukan secara terang-terangan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tentu konflik masih berlanjut dan berjalan tegang, seru, membuat baper, namun juga menyedihkan buat hubungan Fatan dan Kansa yang masih terpisah walaupun pada kenyataannya mereka sudah ditetapkan berjodoh di alur cerita sebagai peran utamanya. Jadi ikuti terus perkembangan alur ceritanya. Terima kasih.